Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6, kelas A 2019 akan membagikan informasi mengenai ARV sebagai pencegahan PrEP atau Pre-Exposure Prophylaxis. Sebelum kita membahas mengenai PrEP, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu HIV. HIV atau Human Immunodeficiency Virus merupakan suatu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh dan bersifat menular, di mana virus ini akan menyerang sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4 sehingga tubuh akan menjadi rentan terkena berbagai macam penyakit. Virus HIV yang tidak segera mendapatkan penanganan akan berubah menjadi kondisi AIDS atau Acquired Immunodeficiency Down Syndrome yang merupakan tahapan akhir dari infeksi HIV, di mana pada kondisi ini tubuh akan sepenuhnya kehilangan kemampuannya untuk melawan infeksi. Virus HIV sendiri ditularkan melalui darah, cairan semen, dan sekret vagina, lalu menginfeksi dan menyerang sel-sel yang memiliki antigen CD4, terkhusus limfosit T4 yang memiliki peranan penting terhadap sistem kekebalan tubuh manusia. Setelah virus ini masuk ke dalam limfosit T4, virus ini lalu akan memperbanyak dirinya berkali-kali lipat hingga akhirnya merusak limfosit itu sendiri. Sesudah setelah terinfeksi HIV, CD4 akan mengalami penurunan hingga menjadi kurang dari 200, sedangkan virus ini dalam plasma akan mengalami peningkatan yang diikuti juga dengan munculnya berbagai komplikasi seperti berat badan menurun secara cepat dan munculnya komplikasi neurologis berupa depresi, kegelisahan, kesulitan berjalan, kelupaan, dan juga kebingungan. Seperti yang telah diketahui, PrEP atau Pre-Exposure Prophylaxis merupakan penggunaan obat ARV atau antiretroviral kepada orang yang HIV negatif akan tetapi memiliki resiko tinggi untuk terinfeksi HIV. Misalnya pada LSL atau laki-laki yang berhubungan seksual dengan laki-laki, wanita transgender, dan pengguna narkoba suntik. Penggunaan obat PrEP ini harus disertai dengan pencegahan terapi HIV lainnya. Obat PrEP dibagi menjadi dua, yaitu Truvada dan Descovy. Yang obat PrEP jenis Truvada mengandung tenofovir diprovoxil fumarat atau TDF yang diberikan khusus kepada orang beresiko HIV dari hubungan seksual dan penggunaan narkoba suntik. Kemudian yang kedua, obat jenis Descovy mengandung tenofovir alfenamid diberikan khusus kepada pria gay, wanita transgender atau biseksual. Penggunaan obat PrEP diberikan dengan dosis on demand atau 211 yang berarti 2 pil diminum 24 jam sebelum berhubungan seksual, kemudian 24 jam setelahnya kembali minum 1 pil PrEP, dan 24 jam berikutnya lagi kembali minum 1 pil PrEP atau dihitung 48 jam dari dosis pertama. Penggunaan obat PrEP ini diminum dalam dosis sehari-hari. Apabila penghentian dosis terjadi kurang dari 1 minggu, maka pengulangan dosis dilakukan dengan minum 1 pil sebelum berhubungan seksual. Dan apabila penghentian dosis terjadi lebih dari 1 minggu, maka pengulangan dosis dilakukan dengan minum 2 pil sebelum berhubungan seksual. Penggunaan ARV ini disertai dengan pemantauan setiap 2-3 bulan dengan pemeriksaan antivirus HIV, melakukan konseling, dan pemantauan tanda gejala kemungkinan terjadinya HIV positif. Selain itu, dilakukan juga pemeriksaan setiap 1 tahun sekali, yaitu pemeriksaan nitrogen dan pemeriksaan asam kreatinin pada penderita tersebut. Sasaran pemberian pre-exposure prophylaxis yaitu PSK, pengguna narkoba jenis suntik, imigran yang berasal dari negara yang sedang terjadi konflik, laki-laki yang melakukan seks dengan laki-laki atau berganti-ganti pasangan, populasi rentan seperti anak jalanan dan tunawisma. Tujuan pemberian PrEP yaitu sebagai pencegah serta dapat menurunkan risiko penularan HIV/AIDS pada orang-orang yang kesehariannya beresiko tinggi tertular HIV.
Yang selanjutnya yaitu terkait dengan tingkat efektivitas penggunaan PrEP pada kelompok resiko. Nah, untuk kelompok resiko yang pertama yaitu ada LSL yang sering melakukan tindakan seksual melalui anal atau dubur, di mana tingkat efektivitas bagi pengguna PrEP yang tergolong pada kelompok LSL ini yaitu 95% dengan minimal 2 hari penggunaan agar jauh lebih maksimal. Sedangkan pada kelompok-kelompok yang melakukan hubungan seksual melalui vagina atau kemaluan, ini tingkat efektivitasnya yaitu 77,9% dengan batasan minimal 20 hari penggunaan PrEP agar jauh lebih efektif. Kemudian untuk kelompok-kelompok yang melakukan tindakan penggunaan jarum suntik, ya, biasanya pada kelompok-kelompok pengkonsumsi narkoba suntik ini tingkat efektivitasnya 56%. Nah, pada beberapa penelitian juga dibahas adapun perbedaan efektivitas pada setiap kelompok dan juga dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Untuk jenis kelamin laki-laki dan perempuan juga berbeda, di mana laki-laki memiliki tingkat efektivitas jauh lebih rendah daripada perempuan. Sedangkan untuk beberapa masalah yang sering menghambat terjadinya efektivitas pada penggunaan PrEP yaitu kurang disiplin dalam minum obat, kemudian juga kurangnya terapi ini dilakukan secara rutin, kemudian mungkin malas atau terlupa dan lain sebagainya. Sehingga hal ini yang bisa memberikan tingkat efektivitas pada pengguna PrEP jauh lebih rendah dibanding para pengguna yang memiliki tingkat efektivitas tinggi dengan penggunaan PrEP yang disiplin. Jadi kata kuncinya dari efektivitas ini tergantung pada tingkat kedisiplinan pengguna dalam mengkonsumsi terapi PrEP ini. Sedangkan pada beberapa pengguna di beberapa minggu awal penggunaan juga terdapat efek samping yang muncul, biasanya terjadi pusing, sakit kepala, dan juga nyeri. Nah, hal ini biasa terjadi pada awal-awal penggunaan. Jadi sebelum dilakukan terapi PrEP pada beberapa kelompok beresiko terinfeksi HIV/AIDS, maka tenaga kesehatan akan memberikan edukasi atau penjelasan terkait beberapa sindrom atau masalah-masalah yang akan muncul di hari-hari pertama penggunaan PrEP. Apa sih perbedaan PrEP dan PEP? PrEP atau Pre-Exposure Prophylaxis merupakan strategi untuk mengurangi perilaku yang beresiko terinfeksi HIV, di mana pada individu yang beresiko tersebut melakukan komunikasi dua arah yang dapat mengidentifikasi dengan penyebab utamanya yaitu seperti depresi, kemudian penggunaan zat, kemudian stigma dan diskriminasi. Sehingga apabila komunikasi tersebut dilatih dengan baik, maka intervensi bioperilaku akan memberikan perawatan holistik secara maksimal. Sedangkan post-exposure atau prophylaxis atau PEP merupakan suatu penggunaan obat ARV dengan jangka waktu 72 jam setelah terpapar HIV untuk pencegahan infeksi, di mana pada PEP ini mencakup konseling, kemudian pertolongan pertama, kemudian tes HIV, dan pemberian obat ARV selama 28 hari pada perawatan lanjutan. Pada pemberian PEP ini diwajibkan dalam waktu 72 jam, namun secara umum harus sesegera mungkin diberikan setelah terpapar HIV. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe.